Gue masih ingat banget pas gue itu direndahin ya sama profesor-profesor yang ada di kubu sebelah. Gimana gue, ya siapa sih? Ya topi miring lah, topi mencret. Dan kali ini gue bisa ngebuktiin kalau kapasitas gue, walaupun gue DO, gue bisa membuktikan gue bisa juara kompetisi AI nasional ya yang diadakan oleh BRIN. Ya sebelum itu gue kepengen kalian ngebantu ya agar model gue lebih dikenal lagi. Ini gue ngikutin model gue di kompetisi emergen. Tolong di upvote ya karena itu sangat ngebantu untuk melalui tahap berikutnya. Dan ini bukan donasi ya, tolong apa namanya untuk kalian meluangkan waktu ya kurang dari 1 menit untuk upvote ini. Atau kalian kalau misalkan nggak bisa nge-scan, bisa klik ya link di deskripsi ya. Tolong banget, gua mohon banget ya untuk model gua dikenal lagi gitu. Awal mulanya ini gue pengen cerita dari awal banget. Ketika Parismon itu mendemonstrasikan program, dulu yang ngecek stempel ya, stempel terus Pak Roy Suryo juga ngecek pakai Ella dan kawan-kawannya. Kan gue bener-bener ke-trigger karena wah ini dulu kerjaan gue kayak gini nih ya sebelum gue pindah di kantor di yang ada di sekitar sini gitu. Nah di situ wah computer vision makanan gue hari-hari. Dan gue juga dulu pernah lomba di Thailand computer vision juga pakai Cascade. Tertarik lah gue kan menguji lagi apa yang dilakukan oleh si Rismon ini. Dan ternyata ya surprisingly sama hasilnya nggak jauh beda. Di situ uh, akhirnya gue upload kan di YouTube. Dulu YouTube gue kan cyber security. Tiba-tiba meledak view-nya dan gue kaget. Star syndrome gitu kan. Upload terus banyak hal. Dan akhirnya gue kena kasus yang kemarin gue disomasi gitu. Dan itu juga buat pelajaran besar banget buat gue. Karena ya nggak semua orang itu apa ya sebenarnya gini. Gue lebih pengen ngomong kebenaran itu relatif ya. Kebenaran itu relatif. Mungkin kita ngomong kebenaran versi kita sendiri. Wah, ini kayak gini. Tapi mereka itu ngomong kebenaran versi mereka sendiri. Dan bahkan kebenaran itu juga bisa di switch gitu. Menurut versinya si Rismon kayak gitu. Nah, di sini gua dapetin banyak paradigma. Paradigma yang ngebuat gua makin dewasa secara pemikiran gitu ya. Lalu gua kepengen mendalami terutama di face recognition itu mendalami gimana sih proses sebenarnya komputer itu memahami wajah kayak gitu. Gue belajar ArcFace, belajar FaceNet secara mendalam ya VGG Face. Nah di situ ternyata mereka menggunakan filter-filter yang sebenarnya itu nggak terlalu rumit kalau dipikirkan secara logika, tapi ketika dituangkan di dalam rumus matematika itu terlihat sangat rumit kayak gitu. Nah gue mencoba mengubah pandangan yang berbeda kayak gitu untuk lebih memudahkan lagi bagaimana komputer itu bisa membaca face ya, verification. Akhirnya gue nemu dari padanan bahasa filologi komparatif ya di Ferdinand de Saussure yang gue bisa menciptakan model baru gue sesuai dengan filosofi pergandingan itu. Ini juga salah satu ajang pembuktian gue terkait yang dulu gue direndah-rendahin ya, dibilang topi miring lah apalah kayak gitu kan sama si Joshua Sinambela sama Roni Teguh sama siapa Rismon lah siapalah terserah ya, membuktikan kepada mereka kalau ya gue masih memiliki kemampuan yang perlu mereka pertimbangin gitu, bukan untuk direndahin. Soalnya gue agak kesinggung juga gitu kan, gue direndah-rendahin kayak gitu, saya akan lawan kayak gitu. Ya nah di situ di apa ya pas gua lomba di BRIN juga orang-orang banyak yang kenal gua gitu. Terus apakah juri itu dibantu sama Rosio? Itu sangat nggak mungkin ya, sangat nggak mungkin. BRIN itu objektif dan penilaian mereka juga berdasarkan apa proposalnya dan inovasinya apa. Sementara di model gua itu banyak banget novelty-nya. Itu gua membuat 3 novelty. Apa namanya? SW Block ini kayak
ngotak-ngatik bagian backbone-nya, terus ada IMG score-nya, itu padanan apa namanya sinyal, lalu ada yang loss-nya untuk kelebihan training yang bisa di differentiable pakai Tanha dan sigmoid. Nah itu juga salah satu pertimbangan juri kenapa gue masuk dalam 3 besar itu. Berkat dari dukungan teman-teman, gue terima kasih banget ya yang udah support, karena bantuan kalian gue bisa men-training data dan bisa untuk mempresentasikan ke penemuan gue di BRIN itu, di BRIN AI Generation. Gue juga memohon maaf banget ya pada kalian karena konten-konten gue itu kan di hide ya. Ada yang bertanya kenapa sih di hide gitu, apa udah pindah haluan? Enggak. Jadi gue masih sama seperti yang dulu, tapi bedanya gue sekarang harus bisa ngerem dikit karena udah ada di tahap model gue udah ada di tahap ingin launching gitu. Sementara yang lihat model-model gue itu profesor-profesor dari luar negeri, bukan orang-orang yang ecek-ecek. Jadi gue harus jaga image gue dulu sebelum sebelum gue bisa membuat satu framework yang benar-benar dipakai di dunia industri gitu. Ya, tetap kawal terus ya kasus ini karena memang mau nggak mau kasus ini tuh yang ngebikin gue agak terkenal. Tapi gue bisa memanfaatkan di sisi lainnya. Gue juga harus berhati-hati lagi. Jangan sampai kejebak di kasus-kasus kayak kemarin gitu yang bikin gue kena mental. Ya itu aja, ada update dari gue. Gue masih mantau juga ya. Sekarang kan lagi prapit terus hampir yang kelima kalau nggak salah ya prapitnya. Juga ijazahnya itu juga dipertanyakan ya anaknya. Tetap kawal. Sebenarnya di sini adalah gue menekankan sebuah kejujuran karena integritas, terutama integritas apa yang lu ngomongin harus bisa dibuktiin secara ilmiah, dan gue kepengen membuktikan itu seperti itu, bahwa integritas gue masih bisa dipegang. Jangan gampang terombang-ambing ya. Ini juga pesan gue kepada teman-teman semua di kehidupan nyata, nggak cuman di sosial media, karena banyak orang yang di sosial media bagus dan di dunia nyatanya 180 derajat. Ya, stay update with Topi Merah, tolong banget ya ini di sini di upvote lagi. Gua Topi Merah mengucapkan terima kasih karena udah membantu gua menciptakan model AI face verification terkecil yang ada di dunia untuk sekarang ya. 1,6 MB itu. Wow, keren. Gue juga agak kurang percaya, tapi ini semua berkat bantuan dari teman-teman subscriber. Terima kasih banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.